Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Anugrah, NPM E1J023028. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teknik dan hasil pengendalian hama secara kultur teknis, kimiawi, dan biologi pada tanaman cabai dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, MSc. Selanjutnya, pendahuluan. Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Dia juga termasuk tanaman hortikultura. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran, rempah, ataupun bumbu, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Buah cabai yang belum matang biasanya berwarna hijau ataupun putih, dan di saat matang buah cabai berwarna merah, bahkan ada yang ungu. Buah cabai umumnya berukuran tidak lebih dari 10 cm. Buah cabai didominasi oleh bijinya. Sebenarnya warna, bentuk, ukuran cabai tergantung pada varietas cabai itu sendiri. Ku ingin melamarmu, jadikan kau milik. Selanjutnya yaitu pengendalian secara kultur teknis. Contoh pengendalian secara kultur teknis itu yang pertama pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang baik adalah kunci utama dalam pengendalian hama pada tanaman cabai. Dengan mengelola tanah yang benar, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan hama sehingga mengurangi resiko serangan dan kerusakan pada tanaman. Eh, Pengolahan tanah juga untuk mengendalikan seperti ulat tanah yang dapat merusak akar. Selanjutnya itu ada rotasi tanaman, dapat mengurangi hama lalat buah. Rotasi tanam yaitu mengganti jenis tanaman yang ditanam secara bergantian, dapat memutus siklus hidup hama dan mengurangi populasi inang. Contohnya itu seperti pertama kita menanam cabai, lalu kedua itu setelah menanam cabai kita menanam kedelai ataupun kacang tanah, baru kita menanam cabai lagi. Yang ketiga itu ada sanitasi. Sanitasi adalah proses membersihkan lingkungan pertanian dari segala sesuatu yang dapat menjadi sumber atau tempat berkembang biaknya hama. Eh, Sanitasi juga dapat memutus mata rantai perkembangan hama. Dengan membersihkan lingkungan, kita menghilangkan tempat persembunyian sumber makanan dan tempat berkembang biak bagi hama. Mencegah penyebaran hama. Sanitasi membantu mencegah penyebaran hama dan penyakit dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya atau dari lahan satu ke lahan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada penggunaan mulsa. Mulsa adalah bahan penutup permukaan tanah yang dapat berupa organik seperti jerami, daun-daun kering, ataupun kompos, maupun anorganik seperti plastik. Penggunaan mulsa dalam budidaya cabai memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam pengendalian hama. Penggunaan mulsa juga berguna untuk hama. Kemudian pengendalian secara kimiawi. Contoh pengendalian secara kimiawi itu menggunakan insektisida kimia. Eh, Insektisida kimia merupakan salah satu jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga atau hama pada tanaman. Meskipun efektivitasnya dalam membasmi hama, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan bijak karena memiliki dampak lingkungan dan kesehatan jika digunakan secara tidak tepat. Contoh bahan aktif yang digunakan yaitu abemectin untuk trips dan spinetoram serta metociphenolzid untuk ulat geraya. Selanjutnya, di sini pengendalian secara biologi. Contoh pengendalian secara biologi itu ada menggunakan pestisida nabati atau memakai serai wangi dan juga agen hayati. Eh, Menggunakan ekstrak dari serai wangi untuk mengendalikan hama kutu daun coklat. Di dalam ekstrak serai wangi memiliki kandungan senyawa citronella yang tidak disukai oleh hama serangga. Nah, di sini memakai
ekstrak serai wangi 25 mili sampai 75 mili untuk 100 mililiter air. Pemakaiannya terlihat setelah 2 minggu diaplikasikan pada pagi atau sore hari. Eh, hama mulai hama kutu daun coklat mulai berkurang dan pada minggu ketiga menggunakan 75 mili untuk 100 mililiter air. Selanjutnya hama kutu daun coklat mulai hilang tetapi masih ada yang tertinggal. Selanjutnya agen hayati. Pemakaian agen hayati seperti Beauveria bassina untuk mengendalikan kutu kebul, thrips, dan lainnya. Beauveria bassiana yaitu musuh alami hama serangga yang dapat mengendalikan populasi hama. Jamur ini memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Beauveria bassiana sebaiknya digunakan secara proaktif dan menargetkan larva serangga yang lebih mudah. Jika populasi serangga tinggi, mungkin diperlukan aplikasi berulang. Tanda-tanda pengendalian yang memadai dapat muncul dalam waktu 6-14 hari. Kesimpulannya adalah pengendalian hama tanaman cabai sebaiknya dilakukan secara terpadu, yaitu dengan menggabungkan berbagai metode pengendalian. Bertujuan juga untuk menekan populasi hama hingga di bawah ambang ekonomi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang signifikan namun tetap ramah lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.